khusus jajaran pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, juga kehadiran Masjid Dinas Kesehatan yang kami hormati. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkumpul bertatap muka di tempat sebaik-baik tempat yang Nabi memberikan garansi siapapun yang mendatangi rumah Allah untuk mengingat Allah, untuk beribadah, wajib bagi Allah untuk memuliakan Dia. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi. Sesungguhnya tempat sebaik-baik tempat di atas bumi adalah masjidnya Allah. Wa inna haqqan 'ala Allahi ayyukrimu, wajib bagi Allah untuk memuliakan orang-orang yang mendatangi masjid beribadah oleh Allah. Itu semoga dengan kita berkumpul hari ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingat Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan yang mulia kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Tidak terasa saat ini kita berada di tahun baru Islam tahun 1446 Hijriah. Dan hari ini kita berada di hari yang ke-22. Seperti kita tahu, awal bulan di tahun Islam itu diawali dengan bulan Muharram. Dan Muharram ini satu-satunya bulan dalam Islam dari 12 bulan yang disebut oleh Nabi Syahrullah al-Muharram. Ada bulan yang lainnya semuanya bulan milik Allah. 12 bulan itu semuanya miliknya Allah. Tapi yang disebut Syahrullah hanya bulan Muharram. Di sini para ulama memberikan penjelasan bulan Muharram ini salah satu bulan yang istimewa di antara 12 bulan. Kita tahu dari 12 bulan selain bulan Ramadan ada 4 bulan yang disebut Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Muharram, 3 bulan berturut-turut kita dikelilingi oleh bulan-bulan ini. Dzulqa'dah, Ramadan, Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji sudah berlalu, dan sekarang kita mendapati di 10 hari yang terakhir bulan Muharram. Ini apa sih keistimewaannya? Bulan-bulan 4 ini tentu saja berbeda dengan bulan yang lainnya. Para ulama menjelaskan kalau di bulan Ramadan itu satu kebaikan yang dikerjakan di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat jika dikerjakan di selain bulan Ramadan. Kalau bulan Asyhurul Hurum itu satu kebaikan yang dikerjakan seperti bulan Muharram ini, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat jika dikerjakan di selain Asyhurul Hurum. Nah, untuk selain bulan Ramadan, bulan Asyhurul Hurum, bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, selain ini itu satu kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali. Jadi kalau selain Ramadan, selain Asyhurul Hurum itu 1 dibalas 10. Kalau di Asyhurul Hurum 1 dilipat gandakan 70. Kalau di bulan Ramadan 1 dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi yang pertama kita bersyukur kepada Allah yang sampai siang hari ini kita masih diberi kesempatan bisa
menambah bekal kita karena umur kita masih diberi oleh Allah. Yang kedua, kita masih berada di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan lebih istimewa kita berada di bulan Muharram, awal bulan dari tahun Islam. Jadi bulan Muharram ini bulan yang pertama dalam kalender Islam, berbeda tahun dengan tahun miladiah, tahun Masehi. Memang berbeda karena kalau tahun Masehi itu ini berjalan mengikuti perputaran matahari. Kalau kalender Islam itu mengikuti perputaran bulan. Perputaran matahari dalam satu tahun itu ada 365 hari. Bahkan 4 tahun sekali itu malah di tahun Kamisan yang dikatakan tahun Kamisan itu 365 hari, 4 tahun sekali tambah 1 hari. Tapi kalau perputaran bulan 1 tahun itu tetap tidak bertambah, tidak berkurang, itu sampai melewati 354 hari. Selisihnya 11 hari. Makanya setiap tahun ini maju. Ramadan, haji, puasa, hari raya, maju. Karena selisihnya 11 hari. Nah, di sini kenapa Islam memakai perputaran matahari dan perputaran bulan? Kalau umat dahulu memakai matahari ini satu kelebihan, satu kemurahan yang diberikan Allah untuk umat baginda Nabi, termasuk pengistimewaan agar berbeda dengan umat-umat dahulu. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka, maka kamu nanti akan didatangi umat kamu. Mereka akan menanyakan tentang ahillah, dari ucapan dari lafaz hilal. Hilal itu bulan sampai bulan kecil ketika menjadi pertanda masuknya awal bulan. Hilang, hilang. Katakan Muhammad, qul hiya mawaqitu linnas. Itu adalah waktu yang dibikin Allah untuk manusia agar tahu, untuk menentukan hari-hari, menentukan kebutuhan dan sebagainya. Wal hajj, dan untuk menghitung kapan memulai melaksanakan ibadah. Artinya sekitar secara luas perhitungan kita kalau umat Islam, umat baginda Nabi SAW, yang kita jadikan perhitungan adalah menurut perputaran hilal. Ini untuk membedakan dengan umat-umat dahulu. Tapi alhamdulillah di negeri kita ini yang diberlakukan, yang dijalankan dua kalender Syamsiah dengan kalender Hijriyah atau Qamariyah itu matahari. Hijriyah itu dihitung sejak Nabi hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Itu hijrah secara fisik. Sekarang sudah tidak ada yang ada hijrah secara maknawi. Hijrah secara fisik itu Nabi dari Makkah ke Madinah. Secara maknawi Nabi ingin memulai mengawali meninggalkan semua hal-hal yang bertentangan dengan Allah, diawali dibangun oleh Nabi kota Madinah, membentuk atau menyebarkan agama Islam. Artinya hijrah ini kita tarik secara arti luas. Mari kita berhijrah. Hijrah itu mari kita tinggalkan yang dulu, kita berpindah menjadi kepada yang baik. Kita adakan perubahan, perpindahan dari yang asalnya kita mungkin kita jauh dari tuntunan ajaran Allah, kita kembali
ke arah yang lebih baik. Nah ini perlunya, makanya ulama-ulama dahulu ketika masuk dalam Islam itu mengadakan perayaan, peringatan itu dengan tujuan untuk mengingatkan kita bahwasanya Islam ini memakai kehidupan orangnya. Yang kedua, mengingatkan kita bahwasanya umur kita ini semakin bertambah dan seharusnya kita ini semakin mempersiapkan bekal. Itu tujuan utama. Nah, manusia ini perlu diingatkan. Kalau tidak diingatkan, ya lupa. Nah, untuk mengingat sendiri itu sulit. Kecuali orang-orang tua. Di acara ini pula, ini jajaran takmir masjid mengadakan acara peringatan ini syukuran kita diajak ingat kita ini semakin bertambah usia kita, bukan semakin bertambah masa hidup kita, tapi justru masa kita meninggalkan dunia yang baru ini semakin dekat. Kalau Allah sudah mengingatkan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Aku telah lihat pada satu hari di mana di hari itu kalian dipanggil pulang, dikembalikan pulang kepada Allah. Kemudian summa tuwaffa kullu nafsin, tiap-tiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diperbuat. Nah, ini yang namanya kematian. Ini kita yang disuruh ingat. Sebaik-baik, secerdas-cerdasnya umat itu manusia itu bukan mereka yang memiliki harta banyak, memiliki dan sebagainya. Kalau paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Mulai biasa. Orang yang paling cerdas, orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia. Itu yang dikatakan Nabi Al-Qais, man kana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Orang cerdas itu orang yang mempersiapkan bekal untuk kematian. Lewat acara ini pula kami mengingatkan tahun baru Islam mewarnai kita isi dengan hal-hal tidak lain. Yang pertama, kita lakukan evaluasi koreksi yang penting. Kita putar ulang, kita ingat lagi apa yang telah kita perbuat. Karena memang ini satu-satunya cara untuk menuju lebih baik, yaitu dengan memutar ulang. Biar tahu apa yang telah kita jalani, kemudian kita renung, kita adakan perbaikan. Tentu saja ini kurang, ya kita minta ampun kepada Allah, kita bertobat. Kalaupun kita mendapati kebaikan, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk, memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa berbuat baik. Jadi yang perlu diambil dalam acara ini, satu, kita adakan evaluasi. Kita putar, kita analisis selama 1 tahun kemarin atau 1 tahun selama kita hidup. Kita analisis, kita pilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, setelah kita pilih, yang kedua, yang buruk kita minta ampun kepada Allah. Solusinya ini kiat-kiat untuk membentuk masa depan kita menjadi masa depan yang cerah. Sering melakukan evaluasi. Yang kedua, kalau salah minta ampun, taubat kita sesali, jangan merasa bangga. Kalaupun kita mendapati kebaikan,
jangan kita akui kebaikan itu dari kita, tapi bersyukurlah kepada Allah kita telah diberikan pertolongan oleh Allah, kita diberikan kemudahan sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Yang ketiga, ini perlu ada bukti tindakan nyata. Orang yang berakal ketika mendapati kekurangan sudah barang tentu dia akan melakukan perbaikan. Semua perbuatan kita, tindakan kita semua kita kalau dapat rezeki, kalau orang akalnya sehat, tentu saja dia akan melakukan perbaikan. Perbaikan ini butuh bimbingan, membutuhkan seorang relawan, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang telah berhasil melakukan satu pekerjaan ini yang bisa membimbing kita. Gimana caranya ini kurang, saya ingin begini, nanti ada yang mudah-mudah. Nah, untuk yang baik ada tindakan nyata. Lakukan hal-hal guna agar kebaikan ini bisa tetap kita pertahankan atau bisa kita tingkatkan kinerja kita. Ini seperti ajaran di Pulau Studio Sabi, semuanya pasti akan mati, semua kullu nafsin, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan sebelum mati, agar nanti di hari hisab ini dimudahkan oleh Allah, orang yang di dunia ini selalu melakukan ibadah. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika datang awal Islam, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berpesan kepada rakyatnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasab, wazinu a'malakum qabla an tuzanna, wa inna ma yastaqiqul hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba fid dunya. Hisablah, hitunglah amal diri kalian sebelum kalian semua akan dihitung, dihisab oleh Allah. Timbanglah amal kalian sebelum nanti amal kalian ditimbang oleh Allah. Sesungguhnya hisab yang ringan nanti pada hari kiamat hanyalah untuk orang yang saat di dunia selalu melakukan evaluasi saat masih hidup itu sing paling gampang karena terus dihitung, dicek. Udah terus mulai pengecekan yang asli, nanti kamu akan sudah dicek semuanya. Nah tinggal nanti membuktikan di sana. Nah kalau belum dicek, nih kayak masuk ke bandara ini, berat bagasi itu berapa bakal lah dicek kan? Yang sama bisa saya cek. Ini hanya saya ingat. Saya ingatkan di sini lewat acara menyambut merayakan tahun Islam bukan untuk bersenang-senang tidak, tapi Allah memberikan perjanjian tahun ini agar kita selalu memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Ini yang Allah katakan dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu wal tadru nafsun ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Pada orang-orang yang beriman, hendaknya tiap-tiap orang itu selalu memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari besok. Hari besok ini hari setelah kehidupan di dunia. Fattaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Ingat, sesungguhnya Allah itu selalu mengetahui apa yang kalian perbuat, itu tercatat dengan rapi. Nah itu setelah kita evaluasi, kita tahu mana yang kurang, mana yang baik. Yang kurang kita minta ampun, kita bertobat, janji tidak kembali. Yang baik kita kembalikan kepada Allah, kita bersyukur. Kemudian yang ketiga, harus ada tindakan nyata. Kita lakukan perbaikan seperti apa? Kita sempurnakan, lakukan
hatinya. Jangan visi kita menghadap Allah, tapi hati kita menoleh dari Allah. Kita mencari dunia, kita mencari pujian makhluk, kita bukan ini yang kita Allah tunggu ilallah bikal bikulubikum. Bertobatlah kembali kepada Allah dengan membawa hati kalian yang asalnya berpaling dari Allah, kita menghadap Allah. Mungkin yang di sini ada kepentingan ini dan itu ketika ibadah kepada Allah kita perbaiki, kita menghadap Allah. Mumpung masih kita diberikan kesempatan itu, ada saatnya nanti kita berbulan. Kedua, wabadiru bil a'mali sholihati qabla an tashtaghilu. Segeralah kalian melakukan kebaikan. Mumpung masih ada kesempatan, belum ada kesibukan. Kita nggak tahu besok atau lusa atau kita pasti akan tertimpa suatu masalah yang bikin kita repot. Dan itu yang membuat kesempatan kita berbuat baik menjadi terhalang karena satu mumpung belum sibuk. Yang ketiga, wasilu alladzi bainakum wa baina rabbikum bi tasdiqil qulub. Jalin hubungan yang baik antara kalian dengan Tuhan kalian. Dengan cara apa? Perbanyak berzikir. Anda harus punya zikir khusus pagi sore. Nah, jangan mencari dalam bagokul, minta kepada orang-orang yang berbeda. Minta untuk zikir saya pagi sore apa ya? Ini untuk menjalin hubungan. Wasiluan dari bainakum wa baina rabbikum asal jadi berdoa. Kalau zikir pembukaannya orang melakukan setelah sholat jadi ada zikir khusus. Agar kamu punya hubungan khusus dengan Allah. Pagi sore saya baca istiqomah. Ini yang perlu kita lakukan di tahun baru yang keempat. Wa aktsirus shalah. Perbanyak bersedekah di sini, baik tidak diketahui orang. Kalaupun tidak bisa alhamdulillah diketahui orang, tapi sekali lagi amal yang bisa menjadi bekal kita di akhirat itu amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas hanya karena Allah. Kalaupun kita sholat, puasa, sedekah, tapi kalau untuk selain Allah itu tidak akan menjadi bekal kita nanti di akhir Allah akan. Ini adalah kebaikan. Nah, kalau empat ini sudah kalian lakukan, bertobat, hati kita banyak beramal soleh, banyak berzikir, dan yang keempat banyak bersedekah. 7 baru, maka semua kekurangan kamu akan ditambal ditutup oleh Allah. Waktu selalu dan kamu akan diberikan pertolongan, diberikan bantuan oleh kemudahan melakukan kebaikan. Yang ketiga, waktu selalu Allah akan memberikan rezeki kalian yang tidak kalian inginkan. Ini 3 ini yang dijadikan Allah bagi yang bisa yang keempat. Taubat, banyak beramal soleh, banyak berzikir, banyak bersedekah, menghapus kebaikan, menghapus keburukan. Yang kedua, mendapat pertolongan Allah. Yang ketiga, mendapatkan rezeki dari sisi Allah. Akhir ada pesan satu hadis ini yang bisa menjadi bekal kita untuk mengawali tahun ini. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali dalam kitab Wasyatul Mustafa dan ditulis oleh Syaikhullah Masya'ul Lista ini salah seorang mati orang yang bahagia itu tandanya 3. 1, udul halal. Upayakan di tahun ini apa yang kita makan, apa yang kita jadikan pakaian tempat untuk diri kita, untuk keluarga kita. Upayakan dulu minta makan dari yang baik-baik yang Allah berikan kepada kita. Carilah rezeki yang halal sebelum melangkah ke dengan ulama. Yang kedua, wamujalah satu ulama, jangan jauh dari ulama. Sesering mungkin duduklah dengan orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Ulama itu bukan lihat sebanyak pakaiannya dari ketemuan. Karena Allah menyebut innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama itu orang yang hatinya takut kepada Allah. Apa tanda yang dia takut? Dia suka berzikir, dia suka beramal soleh, dia banyak menangis daripada tetap. Ini pertanda hatinya ada ketakutan kepada Allah. Yang ketiga, wassalawatul khamsu
jamaah. Ini 3 hal, upayakan mendapatkan rezeki yang halal sesering mungkin duduk orang-orang yang hatinya takut kepada Allah, yaitu para ulama. Yang ketiga, lakukan lima waktu secara berjamaah. Mudah-mudahan tahun 2009 ini menjadi tahun yang membawa keberuntungan untuk kita, keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan dunia, keberuntungan, keselamatan di akhirat. Ini mungkin yang bisa menjadi bahan kita untuk kajian siang ini. Dan untuk Bapak, Ibu-ibu hadirin, mungkin ada yang perlu kita sharing di sini. Monggo. Demi kebaikan, semua demi kebaikan. Mungkin saya juga mendapatkan masukan dari dengan atau dengan mungkin bisa punya masalah dan bisa kita bahas di sini, kita dapat masukan sama-sama dalam ini. Monggo. Nabi itu punya anak 7 seperti yang kita tahu. Nah, dari ke-7 anak ini ada 4 putra dan putri. Nah, semuanya putra putri Nabi meninggal sebelum Rasulullah meninggal dunia, kecuali 1 putrinya, yaitu Nyai Fatimah. Kalau semuanya meninggal sebelum Rasulullah meninggal, dan semua putra putri Nabi yang laki putranya itu semuanya meninggal saat masih kecil. Adapun putrinya ini hanya 3 orang ini dinikahi, yang kedua dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yang satu dengan Sayyidina Ali. Dan dengan Sayyidina Utsman ini meninggal dunia dan tidak punya keturunan. Yang satu dengan Sayyidina Ali, yang Fatimah, ini punya 2 keturunan. Ini yang kita ketahui, Sayyidina Hasan sama Sayyidina. Jadi memang Nyai Fatimah putri Nabi yang satu-satunya meninggal dunia setelah Rasulullah meninggal, selisih 6 bulan. Setelah Rasulullah meninggal 6 bulan, baru Nyai Fatimah menyusul. Dari Nyai Fatimah inilah ada cucu-cucu sampai sekarang. Ada dari Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Hasan ini kakaknya. Kalau di Indonesia itu perbedaannya, kalau Sayyidina Hasan itu disebut Sayyid atau Syahid. Kalau dari Sayyidina Husain disebut Habib. Nah, Sayyidina Husain, turunan Sayyidina Husain paling banyak ada di kota Yaman. Yaman itu tempat Al-Muhajir, turunan Sayyidina Husain hijrah ke kota Yaman. Dari Yaman ini yang masuk ke sini Arab dari Yaman. Nah, itu awal-awal dikenal seperti seperti ini. Ada yang sudah lama di media sosial, ada palsu dan sebagainya. Itu memang ya, semuanya seperti itu. Dimana kalau sesuatu itu menguntungkan, banyak menghasilkan, ini hampir bisa dipergunakan untuk sana sini, dihormati orang, bisa minta sana sini. Ini banyak yang menolak. Seperti kita orang-orang hari sumpah akan dari kesadaran sama yang asli sampai yang palsu kan banyak, tentang bawa apa, bawa itu pakaian, mana yang asli, mana yang seperti ini. Tapi yang jelas
Nabi itu memang masih zuriyahnya dari Sayyidina Hasan Husain. Kalau dari Sayyidina Hasan kakaknya, di sini disebut Sayyid atau Syarif. Kita mendengar Syarif atau Syarif itu dari Sayyidina Hasan. Kalau di Indonesia ini sangat sedikit sekali Al-Hasan ini sangat. Jadi di terakhir ada Al-Husaini, ada Al-Hasani. Kalau Al-Hasani yang dari Sayyidina Hasan untuk membedakan turunan Nabi kan di sini kan ini lihat dari mana? Nah, orang Jawa ini kan mudah kalau dari Sayyidina Hasan Syarif atau Syarif. Syarifah, Syarif. Nah, kalau dari Sayyidina Husain Syarif. Kalau di Indonesia ini jarang Al-Husaini, Al-Hasani yang banyak Al-Husaini. Kalau di Saudi, di Mesir, di Maroko yang banyak Al-Hasani. Kalau di Yaman, termasuk di Indonesia ini zuriyah Nabi itu dari Sayyidina Husain. Ini dari Husain ini. Sayyidina Husain punya anak Al-Hasan Al-Musanna. Jadi punya anak sebagai Hasan yang kedua kan. Ada Hasan Sibti. Hasan Sibti ini putranya Sayyidina Ali, Mirza, Nyai Fatimah. Kemudian punya anak namanya Hasan juga. Ya seperti orang Arab kan gitu. Nama anaknya kadang cucunya dikembalikan pakai nama kakeknya. Puter. Hanya dilihat dari bin-nya. Kayak Ali Zainal Abidin ini, Ali Zainal Abidin yang terkenal turunan Sayyidina Husain alim zuhud, dia ahli ibadah sampai setiap hari itu sholat sunnah 1000 kali. Nah itu Ali bin Husain bin Ali. Nah ini yang namanya Ali Zainal Abidin itu Ali bin Husain bin Ali. Pakai namanya kakeknya. Ya orang-orang itu balik lagi nama kakeknya juga. Tapi yang dilihat ini bukan nama yang bersangkutan, tapi dirinya. Bapaknya siapa? Dirinya. Jadi memang ada. Dan saat peristiwa Karbala ini kan yang diperingati itu di tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram ada memperingati untuk santunan Nabi. Ya, memang banyak sahabat Nabi, ya termasuk cucu Nabi yang namanya Sayyidina Terberusaha. Nah ini ada pihak-pihak Islam, orang-orang Islam yang mengaku bahwa dari zaman Nabi yang merusak Islam itu bukan orang lain, tapi orang Islam itu sendiri. Jadi perang Uhud, orang Islam takluk padahal jumlahnya sudah lebih banyak dan sudah kuat, tapi demikian kalah. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang munafik yang berperan menginginkan dunia. Saat perang Badar, umat Islam hanya 300 orang, semuanya jalan kaki, ada yang naik kuda. Senjata pun ala kadarnya, orang kafir 3 kali lipat lebih banyak. Semuanya naik kuda, persenjataan lengkap. Tapi Allah memberikan kemenangan di perang kedua ini. Ini semua pelajaran agar memang Allah sehat memberikan kita musibah itu semua peringatan. Ada bentuk peringatan, ada siksa. Peringatan itu setelah kita jatuhkan kita kembali kepada Allah. Jadi ini bisa mengirim. Tapi ada satu kesalahan, terus kita itu diberikan musibah itu bukan peringatan, tapi ada siksa. Apa cirinya? Ketika kita berbuat salah, kemudian Allah berikan hukuman. Setelah dihukum ini kita tidak kembali kepada Allah, tapi balik justru tambah berbuat pada sini. Itu ingat. Berarti itu musibah itu adalah siksa. Ada kalanya kita berbuat salah. Kita minta pada sampai dijalankan melakukan baik. Kurang tersabar, Allah berikan satu musibah. Menimbang cukup, musibah, menongkok, akhirnya sampai sadar hal yang kamu ini masa ternyata saya bisa. Ini berarti peringatan. Ini kamu disadarkan oleh Allah bahwasanya sudah banyak nikmat Allah yang diberikan pada kamu. Sehingga ketika diambil sedikit biar kamu sadar, terus
Ada yang dihukum itu ya, kamu diberikan musibah dan ini tidak kembali pada Allah, tapi kamu berpindah berbuat maksiat kepada yang lain, berbuat maksiat yang lain, dan ini disiksa. Jadi musibah yang diberikan itu ada peringatan, ada siksa. Ibu tadi peringatan, apapun kita diberikan satu musibah, kita harus kembali kepada Allah. Selama kita kembali kepada Allah itu adalah peringatan. Selama kita tidak jauh dari Allah, maka itulah siksa yang sebenarnya. Kita tetap ke Indonesia itu mulai kata, gue buat ke Indonesia di seluruh dunia. Memang Nabi punya keturunan dari Sayyidina Hasan sama Husain. Mungkin yang jarang tahu kalau Sayyidina Hasan saja atau saya. Kalau yang itu sudah habis. Untuk membedakan saja semuanya ya keturunan Nabi. Cuma Sayyidina Hasan ini kakaknya. Jadi kalau Sayyidina Hasan ini ketemu adik, jadi turunan kepada zuriyah Nabi dari Sayyidina Hasan ya hormat karena memang kalah dan pembawaannya beda. Kalau Sayyidina Hasan orangnya lembut, halus, beda dengan yang keras. Sayyidina Husain keras. Makanya kata orang-orang dulu itu, Sayyidina Husain itu keras aja. Aku Sayyidina Husain itu Hasan ya memang ada banyak kan wow asli atau palsu. Nah ini Allah akan karena itu memang ada masa-masanya yang diketahui keluarga masing-masing. Seperti kita bikin asli kalau sumbangan atau pondok atau asli oleh pegawaian saking menyamar dari oleh sumbangan. Jadi kita hanya tahu kalau kita lihat statusnya dari mana dicek itu baru kalau kita tahu. Ini memang urusan dari pondok atau nada yang belum jelas. Jadi yang paling penting pakai mumpung masih ada umur ini satu upayakan yang kita cari, yang kita makan, kita sadar memberikan untuk diri kita, keluarga kita, upayakan mendapatkan rezeki yang halal. Ini yang paling pertama. Di kultur halal, kultur ibadah. Sentral ibadah itu kita bisa khusyuk, kita bisa istiqomah, kita bisa baik dari makanan. Yang kedua, kalau makanan sudah baik, jangan jauh dari ulama. Karena ulama ini akan karena sholat ini adalah tolak ukur barometer yang bisa menjadi ukuran apabila sholat itu baik, semuanya ikut baik. Ini tiga hal: makanan yang halal dan itu dengan para ulama. Ulama ini karena melihat pakaian serban dan apa ya, orang yang hatinya takut kepada tanda-tanda orang hatinya takut, dia semangat dalam ibadah, dia rajin berzikir, ini tanda. Sebab takut ini bukan hanya di mulut, dia bekerja hati. Dan apa yang ada di dalam hati bisa kita ketahui dengan melihat keadaan zahir. Jadi kita sholat waktu usahakan kerja, mudah-mudahan sisa umur kita menjadi lebih baik, dan yang terpenting akhir umur diberikan usul. Amin. Cukup ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya karena Allah
Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina waghfirhum wa la tadurruhum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal mauti bismikal a'zami wa ridwanikal akbari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah